bersama saya Salma. Hari ini Unpak Story sedang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Tepatnya kita saat ini berada di salah satu ruangan inkubator bisnis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, yaitu Kopi Dulu. Nah, di ruangan ini nih biasanya nih mahasiswa suka pada kongko-kongko sebelum mereka memulai pergantian perkuliahan. Nah, di episode kita hari ini saya akan ditemani oleh para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Siapa saja mereka pastinya tetap di Unpak Story. Telah hadir bersama saya para mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dalam cabang olahraga. Nah, sudah ada bersama saya Muhammad Altaf Daifullah Al-Baihaqi. Beliau adalah mahasiswa dari program studi bisnis digital, di mana Altaf ini baru saja memenangkan 1 perak dan 2 perunggu untuk tenis lapangan kategori tunggal di PON 20 Papua 2021. Halo Altaf, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. Nah, selain Altaf, di sini juga telah hadir Putri Nur Alfia. Beliau adalah mahasiswa dari program studi akuntansi. Putri menjuarai juara 1 kejuaraan karate perorangan putri Unsika Rektor Cup 1 Open Virtual 2021. Halo Putri. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, selain Putri, di sini telah hadir juga Julia Fitriani. Beliau adalah mahasiswi dari program studi manajemen. Nah, Julia ini menjuarai juara 2 kejuaraan karate perorangan putri Unsika Rektor Cup 1 Open Virtual 2021. Halo Julia. Halo. Nah, Julia sama Putri ini dua-duanya selain menjuarai kategori perorangan juga menjuarai kategori berebut putri, betul ya? Iya, betul. Ya, kebetulan berdua ini sama ada 1 tim lagi ya, jadi 3 orang menjuarai juara 1 untuk karate berebut putri. Ya, luar biasa sekali nih, kita tepuk tangan dulu dong. Nah, saya penasaran nih, sebenarnya nih kalian ini sejak kapan sih hobi olahraga? Ya, mungkin dimulai dari Altaf dulu nih, karena satu-satunya cowok di sini ya. Altaf ya. Oke. Kalau ini saya pertama kali mulai ikutan tenis itu kira-kira umur 5 ke 6 tahun ya. 5 tahun? Itu udah mulai main tenis? Enggak, itu baru pertama itu kan awalnya gara-gara ikut ayah pertandingan. Oke. Terus saya bosan, terus saya bilang ke ayah, ya gimana kalau misalkan saya bisa main tenis juga gitu. Setelah dari situ terus ayah langsung beliin saya raket dan peralatan lainnya. Besoknya langsung saya diajarin main tenis. Dari situ. Awalnya dari situ ya, Awalnya dari dari hobinya orang tua, akhirnya turun ke Saya anak sendiri, gitu ya. Oke. Kalau Putri sama Julia gimana nih? Kalau dari Putri itu dari SMP kelas 2. SMP kelas 2. Awal pertama mulai karate. Mulai karate dari SMP Putih. Itu awalnya itu ikut-ikutan temen aja. Oh, jadi cuma iseng ya? Cuma iseng gitu. Terus teman keluar, Putri masih lanjut sampai sekarang. Oh, karena seneng ya, karena suka gitu ya. Oke. Kalau Julia? Kalau dari Julia sendiri itu ikut pertama kali karate kelas 4 SD, Kelas 4 SD. dan itu sebenarnya orang tua tuh sempat yang ngedukung, tapi karena akunya pengen punya bela diri, karena mikir aku perempuan aku harus bisa bela diri, jadi aku masuk karate gitu. Oke. Awalnya masuk gitu. Berarti awalnya karena merasa membutuhkan ya Iya. skill bela diri gitu Iya. kan. Saya kira karena kamu terinspirasi oleh ini Superwoman ya. Oke. Nah, jadi ini latar belakang masuk ke cabang olahraga ini sebenarnya beda-beda ya. Itu ada yang memang karena orang tuanya, ada yang iseng, ada yang memang merasa membutuhkan ilmu bela diri, tapi akhirnya sekarang malah menjadi benar-benar atlet profesional nih gitu ya. Jadi malah ditekuni sekali gitu ya, dan berprestasi pula gitu ya. Berarti kalau saya lihat orang tua kalian tuh saat ini juga sudah mendukung ya
Alta gitu kan, Putri, Julia gitu ya, orang tua, peranan dukungan orang tua itu terasa banget berarti ya. Oke. Nah, untuk Alta nih sebelum mengikuti PON itu kejuaraan apa aja yang udah pernah diikuti sebelumnya? Mungkin kalau sebelumnya tuh banyak banget ya. Jadi 1 tahun sebelumnya tuh saya di Amerika kan. Oh, oke. Itu banyak mengikuti pertandingan. Ya. Cuman mungkin saya ada 3 turnamen Indonesia kayak pemanasannya itu buat di situ semuanya 3 seri itu di Rasuna semua. Oh, oke. Di epicentrum. Di epicentrum ya. Jadi memang Alta sudah banyak mengikuti kejuaraannya sampai akhirnya ikut dalam PON 20 yang kemarin ini. Iya. Oke. Kalau Putri sendiri sama Julia ini satu tim berarti ya? Satu ini. Kita beda Oh, beda. Oh, oke. Iya. Sekolah juga beda ya. Iya, sekolahnya juga Tapi beda. karena kita ketemu di satu universitas Satu universitas. dan satu kegiatan Kegiatan. Oke. Berarti Julia sama Putri tergabung dalam UKM Karate Universitas Pakuan ya? Iya. Oke. Nah, kalian tuh sebelum bergabung nih sama UKM Karate memang sudah suka ikut kompetisi-kompetisi nggak sih? Suka ya? Suka. Kadang juga kita sempat ada beberapa pertandingan yang 1 lawan 1 juga. Iya. Oh, iya. 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 Sempat jadi rival juga sebenarnya. Oh, iya. Justru satu padahal di kampus satu UKM tapi Iya. ketika ikut pertandingan malah jadi Iya. perasaannya gimana tuh? Temen sendiri nih. Iya. Profesional. Iya. Keren banget gitu ya. Nah, kalian kira-kira sebenarnya punya nggak sih kayak misalkan sosok tokoh siapa gitu ya yang menginspirasi gitu kan, sehingga kalian tuh pengen bener-bener jadi profesional lah dalam cabang olahraga ini. Mungkin kalau saya udah gini ya. Kalau untuk inspirasi untuk jadi kayak berkurang ya. Malah berkurang. Berkurang karena dulu ada mungkin inspirasi saya terus sekarang udah pensiun jadinya sekarang nggak ada lagi. Kalau boleh tahu siapa nih? Tokoh yang dulu inspirasi Alta. Oke, belum pensiun sih cuma kayak mau beranjak jadi sekarang udah kalah terus gitu kan. Ada namanya ya Roger Federer gitu. Sip. Kalau Putri sama Julia? Kalau Putri, tokoh yang inspirasi itu Sandra Sanchez. Oh, dari Spanyol, atlet Spanyol. Atlet ya. atlet dunia. Kalau Julia? Kalau misalkan Julia sendiri terinspirasi dari atlet dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya, namanya Krista. Nah, itu salah satu atlet nasional Indonesia yang sekarang sering bawa nama Indonesia ke luar negeri. Oke, luar biasa. Nah, saya pengen tanya, ini kan kalian sambil kuliah ya? Iya. Sambil kuliah. Gimana sih cara bagi waktu antara kuliah sama latihan? Dan juga kalau misalkan lagi mau ikut kompetisi itu gimana nih? Mungkin kalau sekarang kan lagi online ya. Online betul. Ya, saya jujur aja gitu ya kan kalau saya tenis mulai latihan tuh kira-kira jam 7 lah ya. Jam 7 pagi itu udah mulai latihan. Oke, pagi sekali ya. Jam 7 sampai jam 10 lah kira-kira. Oke. Paling lama jam 11. Dan kelas kan mulai itu kadang-kadang jam 7.30. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan lagi online saya on-cam apa? Sambil online. Saya online terus saya tinggal. Yang penting tetap ikutan ya. Setelah kelas baru gitu kan saya nanya-nanya Sama teman-teman ya. Kalau berarti teman-teman juga support ya, mantap ya. sepasaan ya. Oke, nah kalau Julia sama Putri gimana nih? Kan ini semester berapa nih? Kalau Alta kan masih semester pertama berarti ya, gitu. Jadi maksudnya dia belum terlalu hektik gitu. Iya. Nah kalau Julia sama Putri sekarang semester berapa? Semester 3. Semester 3. Nah, gimana nih kalian nih? Semester 3 kan mata kuliahnya udah mulai banyak gitu ya. Iya. Tugasnya juga pasti udah lebih banyak ya. Iya. Jadi nggak bagi waktunya gimana nih? Kalau Putri menyesuaikan sama jadwal kuliah. Sama jadwal kuliah. Iya. Oh, karena karena UKM biasanya latihannya setelah perkuliahan ya. Iya. Kebanyakan gitu ya. Iya. Oh, oke. Kalau pas lagi ada kompetisi, Biasanya. iya. Nah, ini pastinya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri itu sangat mensupport ya mahasiswa-mahasiswanya yang memang mereka memiliki kegiatan non akademik gitu ya, mereka yang punya prestasi di jalur non akademik, makanya tidak menjadi hambatan bagi mereka ketika mau berkompetisi di luar.
luar atau harus latihan, dari fakultas sendiri itu sangat mensupport gitu ya, makanya semua bisa berjalan dengan baik saat ini gitu ya. Oke, nah selain cabang olahraga nih gitu ya, kalian tuh kira-kira punya nggak sih hobi lain? Kita pengen tahu, kayaknya kalau cewek-cewek nih Alta gitu ya, kan saya agak miss nih ya, ada cewek-cewek karate gitu. Biasanya kan kalau cewek-cewek kan hobinya tuh make up gitu ya, jalan-jalan gitu. Nah kalau kalian tuh punya hobi lain nggak di luar karate? Kalau Putri sih suka ke photoshoot gitu. Photoshoot? Iya. Oh, memang pernah sempat jadi model atau gimana? Iya. Oh gitu, berarti sekarang juga masih jadi model? Kalau ada panggilan, kalau ada panggilan. Ini udah mulai di endorse untuk produk-produk sport sepertinya ya? Sport belum? Oh, Oh, baju-baju distro gitu. Baju-baju distro. Berarti selain main olahraga di karate, tapi juga sisi feminismenya tetap ada ya? Iya. Kalau Julia sendiri? Kelihatan. Kalau misalkan saya lebih suka ke organisasi. Lebih ke Iya. organisasi. Di kampus pun sekarang ikut ke himpunan juga. Oh ikut kelembagaan, ya berarti Aku bergabung juga. di himpunan Mahasiswa manajemen. mahasiswa manajemen HMM. HMM. Oke. Kemudian kalau Alta hobi lainnya? Kalau saya hobinya jalan-jalan sambil makan. Oh jalan-jalan memang itu kayaknya terpenuhi ya dengan ikut sebagai atlet sport kan terpenuhi ya, kebetulan terpenuhi ya. Oke. Nah saya pengen tanya nih, kira-kira dalam waktu dekat nih ada nggak kejuaraan lain yang kalian akan ikuti? Saya Kalau ada, apa nih? saya Apa ada ya? Hari Senin besok kita ke Jogja. Ke Jogja. Oke, ada acara Itu kejuaraan. undangan buat isi kita disuruh main di turnamen nasional situ. Oke. Kira-kira kurang lebih seminggu sampai tanggal Seminggu. 5. Oke. Ya. Itu Berarti itu yang paling dekat ya. Ya. Oke. Nah kalau Putri? Kalau Putri tanggal 6 itu ada babak kualifikasi Porda Oh di Subang. di Subang. Iya. Oke. Julian? Ada juga nanti tanggal 21 Desember itu bakal ada kejuaraan nasional di Bandung juga. Oh gitu. Iya. Berarti nggak bareng sama yang di Subang itu nggak bareng? Enggak. Oke, oke. Nah ini banyak sekali sebenarnya yang pengen saya tanya-tanya ya. Tapi satu yang ingin saya tahu nih sebenarnya harapannya kalian nih ke depan tuh cita-cita kalian yang belum tercapai gitu ya. Dan kalian ngerasa melalui cabang olahraga ini sebenarnya bisa mensupport saya untuk mencapai cita-cita saya ke depan tuh kira-kira apa? Mungkin dari Julia dulu nih, dari tadi Alta dulu Julia dulu nih coba. Kalau misalkan harapan saya ke depan itu dari olahraga yang saya tekuni itu pastinya bisa membuahkan hasil yang lebih biar orang tua saya tuh makin bangga punya saya gitu. Luar biasa ya, ingin membanggakan orang tua ya. Oke. Kalau Putri? Kalau Putri itu pengen masuk pelatnasnya. Oke, masuk pelatnas. Iya. Tapi sudah mulai proses. Proses dulu nih. Sudah mulai proses. Iya, di Kapolda dulu baru nanti. Oh, ada tahapan-tahapannya ya. Iya. Oke, saya doakan mudah-mudahan sukses ya, biar nanti bisa kayak Altaf ya. Iya. Nah, kalau Altaf sendiri harapan ke depannya? Mungkin sama semuanya ya kayak gitu, cuman kalau saya mungkin kan kalau dari atlet bisa ngebantu kita untuk kayak ke jenjang kerjanya gitu kan, karena realistis lah kita juga setelah jadi atlet mungkin mau langsung kerja, mungkin dari atlet banyak kebantu ke situ sih. Oke. Nah, ada nggak nih misalkan harapannya Altaf nanti saya pengen jadi atlet nasional gitu ya, mewakili Indonesia di kancah internasional. Mungkin kedepannya kan yang mendekati ini kita lagi untuk persiapan SEA Games dan Asian Games ya. Akan ikut ke SEA Games sama Asian Games ya. Saya sih berharapnya saya bisa dapat emas di sana. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya seru banget ya perbincangan kita itu. Kalian main sosmed gak sih? Main dong. Main sosmed ya. Keren, berarti punya IG berarti ya? Kalau saya Punya. Oh, apa enggak? Saya lagi nggak main dulu di sana. Kenapa? Iya. Ada yang bikin patah hati? Enggak.
di sini biar sama teman-teman semua harus langsung subscribe sama like. Silakan, Julia dulu sebutin IG-nya. Kalau IG saya namanya Juliani _ gitu. Kalau misalnya Kalau Putri itu Putri Alivia 24. Nama Instagram Alivia 24. Alta? Saya nggak ada. Oh, ini nggak ada ya. Nanti kalau ada saya kasih tahu ya. Oke. Nah, ini kan saya sangat kagum ya sama kalian gitu. Maksudnya benar-benar bisa menekuni bidang olahraga ini dan benar-benar sampai berprestasi. Walaupun tadinya ada yang awalnya hanya iseng-iseng ya, Put ya. Dan si Alta ini kan awalnya karena ikut orang tuanya main gitu, tapi akhirnya menjadi serius. Nah, kira-kira kalian ini sambil kuliah kan ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apa sih harapan kalian nih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya terhadap karir kalian nanti ke depan? Ya, berharapnya terus-terusan mendukung. Oke. Saya juga minta maaf kok ada mahasiswa kayak saya jarang masuk gitu ya. Terus saya berusaha setiap ada tugas saya kerjain. Kalau ada panggil kayak gini saya hadir. Cuman kalau misalkan mungkin sampai tahun depan gitu agak susah untuk saya masuk offline gitu. Ya. Kalau dari Putri Sama. Julia sama juga. pasti bisa Oke, ya. dari akhir gitu ya. Iya, gitu ya. Tapi nggak masalah, intinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kita selalu mensupport apapun yang menjadi aktivitinya dari para mahasiswa, baik itu prestasi yang sifatnya akademik maupun non akademik. Karena kita tahu bahwa yang namanya skill itu tidak harus selalu berasal dari sisi akademik, tapi juga sisi non akademik akan saling melengkapi. Nah, biar makin seru nih, gitu. Saya sebenarnya pengen minta Alta nih untuk mempertunjukkan kemahirannya ya dalam bertenis, tapi karena tidak memungkinkan space kita, jadi kita minta Julia sama Putri nih untuk menunjukkan atraksinya. Gimana, Alta setuju nggak? Setuju. Nah, sebelum Putri sama Julia atraksi, saya mau kasih tahu dulu. Nah, ini adalah beberapa medali ya yang dihasilkan oleh Alta di kejuaraan PON 20 tahun 2021 kemarin. Ada 1 perak ini ya, betul, dan ada 2 perunggu. Ya, kita tepuk tangan lagi dong. Oke, baik, Putri sama Julia udah siap? Ceritanya pakai tema, cerita kalian rival ya. Udah sering banget ini. Saya pengen kalau lagi jadi rival mereka gimana gitu ya. Oke, silakan Putri sama Julia. Ayo coba sih. Oke, siap? Iya. Mohon maaf, kursi ini. Ya. Saya yang hitung ya. Kelar. Oke. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Rival, nggak boleh senyum-senyuman. Rival. Go. Ya. Iya. Sip, mantap. Oke, tetap di Unpak Story. Bentar lagi kita akan kehadiran mahasiswa berprestasi lainnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Kembali lagi bersama saya Salma. Ya, sebelumnya tadi kita sudah berbincang-bincang dengan para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis seputar prestasi mereka di cabang olahraga. Nah, sekarang kita masih punya nih salah satu prestasi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bidang sinematografi. Seperti apa? Sebelumnya kita saksikan dulu video dari mereka. Layaknya sebuah kepompong, jika dia berhasil, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Sebaliknya, jika gagal, maka dia akan mati. Situasi pandemi membuat kita menutup diri dan membuat kesenjangan sosial terhadap orang lain. Ya, memang tidak semua orang merasakannya, tetapi itulah yang kurasakan selama pandemi berlangsung.
Penerapan sistem pembelajaran di rumah secara daring sudah melekat, sehingga diperlukan adaptasi untuk beralih ke sistem pembelajaran tatap muka. Menjalani sistem pembelajaran daring disambut dengan antusias, namun semakin lama akan terasa membosankan sehingga tidak efektif dalam menjalankannya. Kebebasan saat menjalaninya menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan menjadi sebuah kebiasaan. Namun sekarang sudah berbeda. Pembelajaran tatap muka ini memunculkan rasa khawatir, takut, dan resah. Apakah aku bisa menghadapinya? Sini dulu. Gue langsung ke kelas aja. Oh ya udah. Memasuki ruang kelas pun terasa berbeda. Dan benar saja, rasa malas amat sangat terasa. Jadi dalam instrumen penilaian ujian sidang komprehensif, terdapat sikap Kebiasaan yang sering terjadi ketika daring masih terbawa ke dalam lingkungan tatap muka, sehingga aku perlu menyesuaikan kebiasaan yang terjadi dan merubahnya. Ya baik, cukup sekian hari ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya ya. Terima kasih. Gue liat-liat tuh umur terus. Lo harus bisa beradaptasi dari online ke offline. Pokoknya lo harus semangat ya. Di situasi pandemi seperti ini, pokoknya lo jangan disamain sama kayak online, oke? Oh ya, kan sekarang ada kerekom nih. Kita jajan di Deget mau gak? Iya. Nanti gue nyusul ke Deget. Oke, siap. Gue liat-liat tuh umur terus. Lo harus bisa beradaptasi dari online ke offline. Pokoknya lo harus semangat ya. Di situasi pandemi seperti ini, pokoknya lo jangan disamain sama kayak online, oke? Menyadari akan perubahan yang memang harus dihadapi, membuat kita berpikir agar pendidikan yang berkeadilan dapat terwujud dengan cara bekerja kelompok, membaca buku, dan saling bertukar pikiran demi meningkatkan kecerdasan intelektual. Selain itu juga kita harus meningkatkan kecerdasan emosional. Menjadi mahasiswa atau pelajar haruslah berperan, bukan baperan. Apalagi di dalam kondisi seperti ini yang sangat mengikis mental kita. Terakhir, kecerdasan spiritual, melahirkan kemampuan untuk menemukan makna hidup. Maka dari itu, kita dipersiapkan untuk menjadi calon penerus bangsa yang berperan penting agar bisa merubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kepompong ibarat pandemi yang menutup tubuh dari sang ulat, dan ulat itu adalah diri kita. Jika kita tidak berusaha dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh, bisa jadi kita menjadi ulat yang gagal untuk menjadi kupu-kupu.
Tapi sebaliknya, jika kita berhasil mengatasi permasalahan ini, maka kita akan lahir menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yaitu diri kita. Ya, kembali lagi bersama saya. Nah, saat ini saya sudah tidak sendirian, tapi saya sudah kehadiran nih 3 orang mahasiswa dari program studi manajemen. Nah, mereka ini adalah para juara dari lomba video kreatif. Nah, di sini ada Soleha Nur Amanah, kemudian di sini ada M Rizky Ramadan, di sini ada Hairul Aziz. Nah, tiga-tiganya punya peran beda-beda nih ya. Di sini Soleha berperan sebagai ketua tim gitu ya. M Rizky berperan sebagai produser dan editor. Hairul berperan sebagai sutradara, kameramen dan editor. Ini paling banyak job desk-nya kayaknya ya. Paling tinggi, paling banyak job desk ya. Oke. Nah, mereka ini juara di lomba video kreatif sebagai juara pertama yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Negeri Jakarta dengan tema peran pemuda untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan di era society 5.0. Tuh, waduh, judulnya aja nih udah merinding loh saya ya, 5.0 udah ya. Nah, saya pengen tahu nih kan videonya ini judulnya kan sebenarnya kepompong ya, tapi sebelum kita masuk ke judul, saya pengen tahu awal mulanya gimana ceritanya kalian tuh bisa ikut kompetisi dari video ini. Gimana sih ceritanya? Ini siapa yang mau cerita? Soleha? Boleh ya, Soleha silakan. Jadi pertamanya itu saya mendapat jangkauan dari salah satu anak mahasiswa di UNJ yang memang dari video itu dilombakan. Lalu terus saya itu melihat beberapa kompetisi di bidang video, yaitu ada Rizky dan Ancis itu. Makanya untuk bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang hal ini, makanya saya ngajak Rizky sama Ancis. Oh iya. Berarti sebelumnya belum pernah terlibat satu tim nih? belum. Untuk ikut video kompetisi belum? Baru Iya. pertama. Oke, kalau Rizky sama Ancis sendiri udah sering ikut kompetisi? Sudah sering ikut kompetisi. Sering? Nah, Oke. Kebetulan Sheila ngabarin kan ke Ah. saya. Terus ada kompetisi nih video kreatif di UNJ. Kemudian habis itu ya udah kita ikutan kan. Nah di situ kita membedah dulu. Saya tanya temanya kan apa, Temanya peran apa, pemuda. Terus ada subtemanya juga Ya. problematika pasca pandemi. Nah di situ kita bedah dulu tema. Kemudian barulah kita cari referensi dulu untuk menentukan judul filmnya apa. Barulah setelah itu pembuatan konsep. Nah setelah itu langsung syuting, tahap editing, seperti itu singkatnya ya. Oke, jadi singkat ikut kompetisi itu karena ada info yang diperoleh sama Soleha, lalu Soleha mengajak Rizky sama Ancis nih karena tahu mereka memang senang bikin video ya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ngambil judulnya itu kepompong? Nah, itu kenapa tuh? Mungkin awalnya dulu kita masih belum kepikiran buat ngambil Judulnya judul itu gitu kepompong. ya? Kita cari referensi nih, maksudnya apa tema apa sih yang cocok buat di kompetisi ini. Kita cari referensi di sosial media dan kita nemu di salah satu motivator ada dia bernama Ari Ginanjar. Dia menjelaskan di situ tentang siklus kepompong. Jika ulat menjadi kepompong, jika dia berhasil, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Maka sebaliknya jika dia gagal dan dia akan mati. Nah, lalu dari kutipan tersebut kita adaptasi ke realita kehidupan sehari-hari di pembelajaran tatap muka pasca pandemi. Oke. Jadi dikaitkan dengan proses pembelajaran di masa pandemi dan setelah pandemi kan. Iya. Nah, sebenarnya awalnya tuh yang bikin kalian terinspirasi untuk membahas mengenai pembelajaran pasca pandemi dan pasca pandemi itu sebenarnya apa gitu? Apakah
curhat nih dari teman-teman gitu kan mengenai proses pembelajaran di masa pandemi ini gitu kan, atau justru memang dari pengalaman kalian sendiri karena kan kalian juga masih kuliah kan? Gimana jawab Dim? Kalau dibilang dari cerita teman-teman atau kita sendiri pernah ngalamin itu ya keduanya. Keduanya sama ya, masuk lah ya gitu ya. Kita maksudnya saya sendiri pun sempat mengalami itu. Okay. Dan kita kan sebagai mahasiswa saling sharing gitu. Mereka juga ada yang merasakan hal yang sama dengan saya. Oke. Kalau saya lihat kan sebenarnya dari video itu kan bercerita tentang mahasiswa yang tadinya udah terbiasa dengan kuliah online gitu ya. Sekarang kita mulai memasuki lagi kuliah offline ya secara bertahap, sehingga si mahasiswa itu tidak bisa lagi menyesuaikan diri gitu ya, karena dia udah biasa apa-apa online dan tiba-tiba harus berbaur lagi dengan teman-temannya. Nah itu kan ceritanya kan seperti itu gitu. Nah itu berarti sebenarnya merepresentasikan kondisi teman-teman sekarang ya sebenarnya kayak gitu ya, bahwa sebenarnya udah mulai ada perubahan nih gitu ya di dirinya mahasiswa itu sendiri gitu ya, dan terutama dalam hal bersosialisasi gitu ya. Nah sebenarnya kalian ini nih memang hobi atau gimana sih bikin video-video nih? Ya awalnya Emang hobi dari sih. hobi? Iya Oh, kita oke. hobi iseng-iseng. Oh. Terus Memang. kompetisi. Emang begini, mungkin ini bisa jadi contoh untuk orang tua pada anaknya ya. Jadi di rumah tuh saya, jadi yang memperhatikan itu kita nggak minta. Yang memperhatikan adalah orang tua. Orang tua melihat bahwa anaknya tuh senang melakukan hobinya tuh seperti ini. Okay. Otomatis orang tua memfasilitasi. Jadi kita punya device. Tapi orang tua tidak bisa mengarahkan bahwa kamu tuh harus membuat sebuah karya. Ya. Tapi kita yang harus Sadar ya, yang harus sudah paham. difasilitasi maka manfaatkan itu untuk berkarya Ya, gitu ya. jadi mumpung ada fasilitas lengkap, kenapa kita nggak berkarya? Betul. Seperti itu. Oke. Tapi kalian tuh tergabung dalam komunitas itu nggak sih? Kayak ikut-ikut komunitas film atau apa gitu? Kalau komunitas kita independen ya. Independen. Iya, Oke. independen. Berarti belum kayak gabung-gabung sama komunitas. Iya, belum. Karena awalnya memang dari hobi kalian gitu Iya. kan. Jadi saya punya device peralatan, kemudian Najis bisa ngedit juga, jadi kan masuk gitu kan, Najis bisa ngedit. Jadi kalau misalkan ada kompetisi, kita ngambil aktor yuk siapa yang ikut gitu kan, kita belajar sama-sama di dunia perfilman lah. Setelahnya walaupun nggak film panjang gitu, kita film Iya, film pendek. dulu ya. Oke. Nah, dari video kepompong tadi saya pengen tahu kalian tuh proses pembuatan videonya itu kayak gimana sih? Bertiga aja atau ada teman lain yang terlibat? Awalnya Ini sang sutradara ya? Iya. Awalnya kita bertiga aja, cuman seiring kita lagi ngebuat nge-record videonya gitu, ada perubahan di tengah-tengah. Jadi kayak kita nambah aktor nih, terus mumpung ada teman lagi di kampus juga, kita ajak gitu. Dan ya pasti ada kendala juga saat editing maupun take videonya, dan sejauh ini lancar sih. Berapa lama nih proses pembuatan video itu? Sekitar 2 minggu. 2 minggu ya? Berarti lokasi syutingnya di kampus? Di kampus. Di kampus ya? Full di kampus atau ada Dan di rumah juga, karena kan kita konsepnya problematika saat pasca pandemi. Oh iya. Ya, jadi dua ada scene di mana callback, scene mundur, kita tuh memperlihatkan gimana kita kuliah online. Jadi hanya menghadap komputer dan akhirnya jenuh, kadang suka ketiduran juga kan di situ masuk sambil main game. Oh, juga, jadi itu sebenarnya rahasia ya di balik layar para mahasiswa ya ketika perkuliahan online. Aduh, tahu banget. Gak apa-apa, tapi tetap bisa hasil karya loh. Oke, nah jadi proses pembuatannya itu sekitar 2 minggu tadi ya? Iya, 2 minggu itu setelah Sheila tadi ngasih tahu bahwa ada perlombaan, kita bedah konsep dulu. Nah, sebenarnya syutingnya nggak lama gitu kan. Tapi kan naskah itu kita udah bikin skrip semua nih. Iya.
Nah itu tuh semua bisa berubah ketika nanti syuting. Ketika syuting. Ketika syuting nanti tuh bisa berubah. Dan itu pun ada yang diubah ya. Iya, ada yang diubah. Tadinya kita tuh mau di dalam isi video itu tuh jadi isi ceritanya tuh mau kayak yang terlihat 2 hari. 2 hari. Tapi oh ya udah 1 hari aja nggak memungkinkan gitu kan. Karena kondisinya kayak gini gitu kan. Ya udah diubah lah sama skripnya udah jadi kayak gini aja. Oke, itu yang bagian membuat skrip Rizky. Iya, nanti misalkan kalau misalkan ke sutradara. Ajis ini misalkan dia yang nge-shoot, kemudian dia kurang puas, ulang terus itu aja. bagian yang ini ya. Nah, pemainnya sendiri yang berperan dari situ bertiga atau tadi ya ada teman tambahan ya? Ada tambahan 2 Ada orang. tambahan 2 orang yang tadi gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ini yang kalian pengen sampaikan dari film tersebut itu sebenarnya apa sih? Gitu. Mungkin lebih ke begini ya. Jadi jangan terbawa seolah-olah kita udah mencoba kuliah sudah hampir 2 tahun ini ya. Kuliah secara online, kemudian ada mahasiswa yang merasakan kesenjangan sosial karena kan dijelaskan di akhir video itu kita itu harus punya intellectual quotient, kemudian emotional quotient, kemudian spiritual quotient itu. Jadi ya mahasiswa itu harus punya itu semua gitu. Ya, betul. Kalau kita online ya emotional quotient-nya ya kita kurang gitu. Betul. Kita bisa belajar di rumah ya bisa sendiri, tapi kan kita perlu sosialisasi juga gitu kan terhadap teman-teman. Jadi pas begitu masuk masih terbawa suasana online Ya, gitu. Ya. jadi merasa individu Iya, gitu ya. introvert kayak gitulah. Oke. Nah, rencana nih ada mau bikin atau mau ikut kompetisi-kompetisi lain nggak? Kalau untuk itu ada, kita udah jalan, Udah, lebih, udah di up juga, kemudian tinggal tunggu kalau hasil kan nanti Ya. kita proses aja dulu itu yang penting. Dari universitas atau sekarang mainnya luar lagi nih? Beda. Ini event ini ya Tangerang Selatan. Oh, Tangerang lagi Selatan. di Festival. Ya, masih Soleha bergabung sebagai ketua tim? Kayaknya sendirian, cewek sendiri nih. Iya, Nah, jadi kalau ada peran wanita nggak mau nambah peran nih? Saya gitu misalkan gitu. boleh aja, boleh. Ya. Nah, Tergantung temanya Oh, aja nanti apa. Oke. Nah, Soleha gimana nih melihat kan sebenarnya awal tahu kan Soleha ya? Iya. Karena mungkin Soleha ini sekelas atau gimana sih? Enggak. Kelas. Oh, beda Iya. kelas. Oke. Nah, karena Soleha melihat ada potensi di Rizky sama Aziz, emang udah pernah terlibat kerja bareng atau gimana? Iya, kalau jadi sebelumnya Rizky tersebut ini aktif ibu. Oh, oke. Di dunia film, konten-konten gitu, makanya Memang sering ini, Iya, sering sering. ngetek. Iya, Oh, melalui apa? Jadi kita berdua tuh konten kreator ya video-video fitgram gitu, lucu-lucu gitu sebelumnya. Oke. Diekspor lagi tentang Akhirnya Soleha melihat itu ya teman oke juga nih. Iya. Ya. Oke. Nah ini bagus ya. Jadi dari kesenangan di dunia sosial media kan sebenarnya di dunia sinematografi, tapi akhirnya dijadikan sebuah karya gitu ya. Dan karyanya itu ya berkaitan dengan kondisi saat ini gitu kan. Kalian jadi kayak bisa mengekspresikan gitu ya melalui film itu tadi gitu ya. Nah buat kalian nih kan ini kan sebenarnya hobi yang sebenarnya akhirnya menjadi bermanfaat dan nanti ini bisa jadi income buat kalian kalau memang kalian seriuskan gitu kan ya. Nah harapannya kalian nih ke depan nih kalian pengennya tuh apa sih gitu. Jadi kan kalian ini anak-anak ekonomi dan bisnis nih gitu ya. Dimana dunia sekarang kan memang sudah basicnya kan digital gitu ya. Kira-kira apa sih harapannya kalian nih gitu nanti saya kalau udah beres nih dari fakultas ekonomi dan bisnis terus saya kan punya kemampuan ini. Kira-kira kalian tuh pengen bikin apa sih gitu? ya kalau dari saya sendiri sih karena kita basic di ekonomi ya. Jadi di ekonomi kan pasti ada konsen di marketing ya. Ya. Nah, di marketing itu nggak hanya dari beberapa speaking saja, Ya, betul. teori saja. Nah, dari marketing itu bisa kita
dijadikan dengan apa sih, mempromot di sosial media gitu. Oke. Tentunya harus punya inovasi yang bagus yang bisa jadi menarik lah gitu ya. Oke, ini menarik banget ya sebenarnya, masih banyak yang pengen saya tanya, tapi intinya sih saya pengen kalian mensimpulkan gitu ya, bahwa dari video yang kalian buat ini, apa yang kalian pengen sampaikan ke teman-teman nih, bahwa dengan kondisi seperti saat ini sebagai seorang mahasiswa tuh jangan hanya berdiam diri ya. Nah, kira-kira ada pesan nggak nih buat teman-teman untuk tetap selalu kreatif, atau bagaimana dari kalian bertiga? Silakan. Mungkin dari siapa dulu? Iya, saya dulu ya. Jadi untuk teman-teman, kebetulan saya dari di kampus itu ikutan himpunan ya di bidang seni dan olahraga. Iya, saya menyukai seni, dan dari awal pun dari saya sekolah SMK itu saya sangat menyukai seni. Iya. Dari awal dulu tuh saya selalu menyumbangkan prestasi gitu. Jadi tapi ada tantangan yang lebih besar lagi ketika kuliah. Kita saingannya lebih luas gitu kan. Jadi ya saya basicnya di seni gitu. Apa yang harus saya berikan kepada FEB ini gitu kan. Selain dari karya saya yang saya buat gitu kan, akhirnya bisa juga menjuarai gitu kan. Nah, pesan saya untuk teman-teman begini, tidak hanya kita begini, kita nanti lulus kuliah, walaupun kita satu kuliah sama, kita ketika udah lulus kita jadi saingan. Nah, tapi nilai lebih apa gitu yang kita punya, itu aja sih. Kita harus punya nilai lebih untuk nanti ketika kita lulus. Jadi kalau misalkan kita hanya berdiam saja gitu kan, ketika kita lulus nanti semua pun jadi saingan, kita nggak punya nilai lebih gitu. Itu aja dari saya. Ada Aja sebagai sutradara mungkin nanti mau bikin video lain. Kalau buat video lain pasti sih. Pasti ya, nggak akan berhenti sampai di sini ya. Tapi saya pernah nanya loh, pernah nanya gitu kan sambil ngelamun, sampai kapan ya kita kita berkarya. Sampai kapan jawabannya Ajis? Ya, dia jawab sampai ya nggak ada batasan kalau bisa gitu. Betul sekali ya. Gimana? Kalau kedepannya sih saya ingin terus berkarya terus ya, dan mengembangkan skill individu maupun dari tim. Dan saya juga berharap dari video yang kita buat ini dapat bermanfaat bagi para penonton, karena ada banyak pesan yang bisa diambil juga dari video ini, dari short movie ini. Di bagian akhir film itu ada makna yang dapat kita ambil, dan yang ini aja sih. Ya, sip. Kalau Soleha sendiri? Iya, kalau dari saya sendiri sih, sebagai kita mahasiswa itu jangan hanya diam di rumah saja. Jangan hanya juga kita terpaku sama beberapa matkul gitu. Kalau jadi selama kita jadi mahasiswa itu harus berpikir inovatif, juga berekspresikan diri dari soft skill dan hard skill. Baik, nah ini menarik sekali perbincangan sama teman-teman nih gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali, tapi sebelumnya ini ada pesan dari asisten wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sivitas Akademika Universitas Pakuan Bogor. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya hari ini. Kami perwakilan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan diberikan ruang untuk memperkenalkan tentang prestasi-prestasi yang ada di FEB. Terima kasih dari Humas Promosi yang memang
sudah sekarang makin maju, mempublikasikan dari segi kegiatan, kemudian prestasi, hingga informasi, semua sekarang lebih mudah dengan melihat dari Unpak Story, YouTube, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Prastio, SEMM. Saya merupakan asisten wakil dekan 1 bidang kemahasiswaan. Saya mewakili daripada dekanat, fakultas, prodi manajemen, prodi akuntansi, dan prodi bisnis digital. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya alhamdulillah pada tahun ini FEB banyak menorehkan prestasi yang bisa membawa nama harum Universitas Pakuan. Dari segi video pendek yang sudah diikuti di BEM UNJ, kemudian dari UKM Karate, dari prodi manajemen dan prodi akuntansi, dan kemudian prestasi-prestasi lainnya. Memang semua prestasi tersebut tidak serta-merta jalan dengan sendirinya. Prestasi tersebut didorong dari kemauan dari mahasiswa itu sendiri, kemudian pesan dan amanah daripada Bapak Dekan untuk mengarahkan kami dari tim WD1 untuk bisa memfasilitasi, membuka ruang untuk para mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan agar bisa selangkah lebih maju. Kemudian para mahasiswa ini juga didukung oleh prodi yang memang sebagai induk daripada peran mereka, kemudian peran kelembagaan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan meliputi BEM, BLM, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan lain-lain. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan membuka lembaga baru untuk Himpunan Mahasiswa Prodi Bisnis Digital. Memang dalam tren saat ini kami sedang membangun kepercayaan Prodi Bisnis Digital. Kalau dari Prodi Manajemen kita sudah, alhamdulillah sudah meraih akreditasi tingkat A, kemudian dari Prodi Akuntansi juga sudah A. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman Civitas Akademika, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, ketika kalian ingin mengeksplor diri kalian, segera hubungi prodi, segera hubungi kelembagaan, atau segera hubungi saya langsung. Saya akan memberikan wadah dan memberikan sebuah fasilitas hak kalian sebagai mahasiswa. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Semoga kita terus bisa mempertahankan prestasi yang sudah kita raih dan bisa menambah prestasi yang sudah kita raih. Dan tidak lupa jangan sombong, karena prinsipnya di atas langit masih ada langit. Jadi bagi kalian ambil poin pengalaman berharga selama kalian menduduki di bangku kuliah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan. Mungkin itu saja dari saya. Semangat buat teman-teman, kita harus lalui masa pandemi COVID ini agar cepat berlalu, agar kita bisa semakin bebas berkreasi, semakin bebas mempunyai kreativitas, dan semakin maju. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di siang hari ini. Senang sekali saya bisa berbincang sama kalian ya. Saya mau pesan kepada Mas Sutradara kalau nanti butuh pemain tambahan jangan lupa kontak ya. Iya. Baik, ini senang sekali saya bisa melihat rekan-rekan mahasiswa mereka tetap kreatif, gitu, tetap bikin inovasi walaupun memang saat ini segala sesuatunya banyak dilakukan secara online. Tapi itu membuktikan bahwa mereka tidak berhenti menghasilkan sebuah karya. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Soleha, Rizky, dan Ajis. Tetap terus berkarya, harumkan nama Universitas Pakuan. Saya Salma, pamit undur diri.
Jangan lupa terus saksikan Unpak Story dan jangan lupa untuk di like